Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 1 Raja-Raja pasal 13, teksnya ayat 1 sampai 10, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 6. Seorang abdi Allah datang dari Yehuda dan bersuruh perintah Tuhan terhadap Mezbah Betel. Paragraf yang kedua ayat 7 sampai 10. Abdi Allah tidak mengikuti Raja Yerobeam dan pergi melalui jalan lain. Kesimpulannya, ketika Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar kurban, seorang abdi Allah datang dari Yehuda dan bersuruh bahwa seorang anak akan lahir pada keluarga Daud. Yosia-nya namanya. Ia akan menyembelih di atas Yerobeam, imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasnya, dan mezbah itu akan dipecah sehingga tercurah abu yang di atas sebagai tanda ajaib. Jadi Yerobeam katakan, tangkamlah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejam dan mezbah juga dipecah. Lalu Yerobeam memohon belas kasihan Tuhan dan tangannya dapat kembali. Kemudian abdi Allah tidak mengikuti Raja Yerobeam dan pergi melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Ajaran tentang Allahnya, Tuhan mengutus seorang abdi Allah kepada Yerobeam dan berfirman bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar kurban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Ajaran tentang manusia. Pertama, seorang abdi Allah yang datang dari Yehuda bersuruh bahwa Tuhan akan menghukum Yerobeam dan mezbah di Betel melalui seorang raja Yehuda namanya Yosia. Kedua, Yerobeam yang mendengar perkataan abdi Allah itu mengulurkan tangannya dan berkata, tangkamlah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya menjadi kejang, tidak dapat ditariknya kembali. Itu kembali dan menjadi seperti semula pada saat abdi Allah memohon belas kasihan kepada Tuhan. Ketiga, Yerobeam berbicara kepada abdi Allah, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, sekarkan badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Tetapi abdi Allah tidak mengikuti Yerobeam dan pergi melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel sesuai dengan perintah Tuhan. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan membuat berhala dan jangan menyembah berhala dengan menyerahkan keinginan jasmani. Ya, kalau masih tetap pegang keinginan jasmani, kita pasti akan maju kepada berhalanya dan menyembahnya itu. Janganlah itu. Kedua, tetap konsentrasi akan menyelesaikan kehendak Tuhan dan perintahnya, menolong seorang, memberitakan firman kepada orang-orang, dan lain-lainnya juga. Harus tetap konsentrasinya menyelesaikan itu sepertinya abdi Allahnya. Akhirnya praktek hari ini usaha akan melakukan perintah Tuhan dan memberitakan firman Tuhan yang berbalik dari jalan yang sesat berdasarkan renungan hari ini kepada minimal 2 orang. Memang orang-orangnya disesatkan oleh dunia dan sebenarnya oleh hamba Tuhan yang palsu pun juga. Kita harus balikkan mereka kepada Tuhan. Itu harus berdasarkan firman. Kita harus renungkan ini sehari-harinya. Inilah kehidupan orang percaya. Inilah
hamba Tuhan yang benar. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.